Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali bisa duduk berkumpul untuk bertalabul ilmi di pesantren Jabal Uhud Al-Islami. Dan malam ini kita akan membahas satu pembahasan tentang perjalanan ruh setelah kematian manusia. Jadi kita bicara tentang perjalanan ruh. Jadi pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang perjalanan ruh setelah kematian. Santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kiamat kecil dan ada yang disebut dengan kiamat besar. Adapun kiamat kecil, itulah yang disebut dengan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, berarti kiamat telah tegak kepadanya. Itulah kiamat kecil. Tapi di sana ada kiamat besar. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam semesta. Tapi di antara dua kiamat ini, pertama kiamat kecil yang merupakan kematian, dan yang kedua kiamat besar yang merupakan kehancuran alam semesta, yang jelas-jelas pastinya adalah kiamat kecil. Itu jelas pasti. Karena kiamat besar ini Nabi SAW tidak menyebutkan kapan terjadinya, karena harus diawali dengan tanda-tandanya. Dan tanda-tanda menuju kiamat besar itu banyak sekali. Dari tanda-tanda kiamat kecil sampai tanda-tanda kiamat besar. Tapi kalau kiamat kecil merupakan kematian, ini sudah bisa diprediksi. Maksud diprediksi di sini bukan berarti kita tahu kapan kematian kita. Yang dimaksud diprediksi bahwa kita ini dekat dengan kematian karena umur umat Rasul itu tidak panjang.
Nabi SAW mengatakan berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun lewat dari 70 tahun itu sedikit. Artinya di usia 60 sampai 70 tahun itu rata-rata manusia sudah meninggal. Kalaupun masih hidup di atas 70, sekali lagi itu tidak banyak jumlahnya. Dari sini kematian itu sebuah kepastian. Dan kematian itu bukan sesuatu yang bisa diangan-angankan. Kenapa? Karena kematian itu sebuah kepastian. Pasti datang. Lain dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu bisa terjadi, bisa tidak. Adik-adik ingin bercita-cita menjadi ustadz kalau sudah besar. Ya, bisa jadi ustadz, bisa juga tidak. Ingin menjadi pilot pesawat. Bisa jadi, bisa tidak. Ingin jadi dokter, bisa jadi, bisa tidak. Tapi kalau kematian itu tidak mungkin ada istilah bisa mati, bisa tidak. Pasti mati. Karena kematian itu sebuah kepastian. Nah, di malam hari ini kita akan membahas satu hadis yang panjang yang menceritakan tentang perjalanan kematian. Dan kita akan bahas kalimat per kalimat hadis ini, karena hadis ini menjelaskan tentang tema yang kita akan bahas, perjalanan ruh setelah keluar dari jasad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ustadz punya kawan. Kawan ini Masya Allah, dia rajin olahraga. Jadi hampir setiap hari dia olahraga. Bahkan terkadang juga selalu fitness, sehingga badannya kekar, badannya keras dan juga sehat. Tetapi qadar Allah, tiba-tiba dia mengalami sakit di kepalanya, kemudian tumbang. Rupanya keesokan harinya ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa nampaknya ada orang yang sehat badannya, kuat juga fisiknya, bahkan boleh jadi jarang sakit dalam kehidupannya. Tapi kalau sudah datang ajalnya, maka tidak ada yang bisa menghentikan malakul maut untuk mencabut ruhnya. Karena kematian itu mendatangi siapa saja. Ada hadis yang panjang namanya hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Di mana hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perjalanan ruh. Jadi ketika jasad itu sedang dimandikan, kemudian setelah dimandikan dikafankan, kemudian setelah dikafankan disolatkan, kemudian setelah disolatkan diiringkan jenazahnya ke kuburan, kemudian dimasukkan ke lahat dan dipendam. Pertanyaannya, di mana ruhnya? Itu kan jasad yang sedang dibolak-balikan oleh para pemandi jenazah. Kemana jasad pergi? Kemana ruh itu pergi ketika jasad itu dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian dikafankan, kemudian dikuburkan? Ada di mana ruh itu yang lepas dari jasad itu? Inilah pertanyaan yang akan dijawab oleh hadis yang panjang ini. Kemana ruh ketika jasad sibuk difardu kifayahkan? Baik, kita akan bahas hadisnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
sahabat Bara bin Azib radhiyallahu an berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kata Bara bin Azib, kami keluar bersama Rasul mengiringi jenazah salah seorang sahabat dari Ansar. Fantahaina ilal qabri, sampai kami pun sampai menuju tanah kuburan. Walamma yulhadu, ketika liang lahat sedang digali, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian duduk dan kami pun duduk mengitari Nabi. Ka'anna alayya ru'usina at-tayra, seolah-olah di kepala kami itu ada burung gagak hitam yang bertengger. Artinya kami betul-betul menghayati apa yang akan dibicarakan Rasul. Wa fi yadihi 'udun yankuthu fil ardi, dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membawa ud. Ud itu artinya semacam kayu yang dipukul-pukulkan ke bumi. Farafa ra'sahu, tiba-tiba Rasul mengangkat kepalanya. Faqala, maka dia mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Rasul mengulang-ulang kalimat ini 2 sampai 3 kali. Thumma qala, kemudian Rasul bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila seorang mukmin ketika dia mulai meninggalkan dunia dan mengarah ke akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka akan turun dari langit malaikat-malaikat yang mendekat kepadanya. Bidul wujuh, malaikat ini memiliki wajah yang sangat-sangat putih. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah di wajah mereka ada matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, malaikat-malaikat ini membawa kafan dari kafan-kafan sorga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan wewangian dari wewangian sorga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai malaikat-malaikat yang duduk di sampingnya ini banyaknya sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, ketika itu datanglah malaikat maut alaihi salam. Hatta yajlisa inda ra'si, kemudian malaikat maut ini duduk di samping kepala orang yang hendak meninggal ini. Fayaqul, dan dia mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibatu ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat Jabal Uhud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Jadi kalau orang itu sudah ditakdirkan meninggal dunia, ditakdirkan wafatnya, ingat kematian itu satu, sebabnya yang banyak. Yang namanya mati itu dicabut ruh dari badan itu disebut mati. Tapi sebab kematian itu yang banyak. Ada yang mati sebabnya kepeleset, mati. Ada yang mati sebabnya minum racun bunuh diri, mati. Ada yang mati karena ditusuk, ada yang mati karena dibunuh, ada yang mati karena tenggelam, ada yang mati karena ditabrak, ada yang mati karena jatuh dari ketinggian, ada yang mati karena berkelahi, dan begitu seterusnya. Sebab kematian itu banyak. Tapi kematian itu cuma satu, dicabutnya ruh dari jasad kita.
Lah apabila seseorang itu sudah ditakdirkan kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim para malaikat untuk menjemput ruhnya. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala utus malaikat-malaikat yang disebut dalam Al-Qur'an itu rusulul mauti. Utusan-utusan kematian. Tawaffathum rusuluna. Artinya malaikatnya bukan satu tapi banyak. Tapi yang mencabut roh itu cuma satu, malakul maut. Jadi malaikat-malaikat yang mengiringi malakul maut itu diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kain kafan dari sorga, membawa minyak wangi dari sorga. Artinya ini kafan dan minyak wangi, kafan dan minyak wangi yang lain. Karena setiap orang mati juga dikafani dan dikasih minyak wangi. Ini kafannya berbeda. Jadi kafan yang kita siapkan itu hanya untuk jasadnya saja, tapi kafan untuk ruh itu berbeda. Yang menyiapkan kafan dan minyak wangi untuk ruh itu adalah para malaikat. Karena dia seorang mukmin, maka kafan itu diambil dari sorga dan minyak wanginya juga dari sorga. Jadi manusia meninggal itu akan dikafani dua kali. Pertama jasadnya, dan itu oleh kita sebagai yang melakukan fardu kifayah. Yang kedua ruhnya, dan ruh itu yang mengkafani para malaikat. Dari mana kafannya? Dari sorga plus dengan wangi-wangiannya. Lah ketika kemudian ajalnya sudah dekat, maka malaikat-malaikat ini akan duduk di samping kepala orang yang akan meninggal ini. Karena ruh itu dicabut dari mulutnya. Jadi ruh itu keluar dari mulut kita. Dimulai dari jari jemari tangan dan kaki keluar gitu ya, terus ditarik sampai ke tenggorokan. Ketika ruh itu di tenggorokan, itulah malaikat maut tugasnya mencabut. Dan ketika nyawa sudah di tenggorokan, tidak bisa lagi diselamatkan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan, siapa yang bisa meruqyah dia, mengobati dia, mengembalikan ke dalam jasadnya? Mustahil. Kalau ruh sudah di tenggorokan pasti mati. Karena di waktu ini tobat seseorang ditolak. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin malam yughargir. Allah itu akan menerima tobatnya seorang hamba sebelum nyawa di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan tidak bisa lagi diterima tobatnya. Karena biasanya ruh kalau sudah sampai di tenggorokan itu pasti mati. Tidak akan ada yang hidup lagi. Lah ketika itu, maka malaikat ini yang mencabut nyawa, malakul maut, mengatakan kepada ruh yang baik ini dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kepada keampunan Allah dan keridhaannya. Maka ruh dijelaskan, qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu fis siqai. Maka ruh itu keluar seperti keluar air yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Teko ya, siqa itu teko yang terbuat dari kulit. Jadi ruhnya seorang mukmin itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti tetesan air yang terakhir keluar dari teko. Jadi kalau seandainya ada teko itu penuh dengan air, kemudian kita tuangkan, tentu akan deras. Tapi kalau dalam teko itu tinggal satu tetes, kemudian dituangkan, yang satu tetes itu akan mengalir dengan pelan sekali sampai akhirnya keluar dan menetes di mulut teko itu. Seperti itulah ruhnya seorang mukmin keluar, maka keluar dengan sangat mudah dan sangat pelan, seolah-olah ruh itu dicabut dengan hati-hati. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada ruhnya seorang mukmin, dicabutnya seperti itu.
Fayakhudhuha fa idza akhadhaha, maka malaikat maut langsung mengambil ruh tersebut. Ketika malaikat maut sudah memegang ruh tersebut, lam yada'uha fi yadihi, maka tidak mungkin dibiarkan ruh itu di tangan malakul maut tarfata ain, walaupun sekejap mata, hatta ya'khudhuha, sampai malaikat-malaikat yang lainnya, utusan-utusan Allah, mengambil alih ruh di tangan malakul maut, kemudian diambil oleh mereka. Jadi tugasnya malakul maut hanya ngambil saja, sampai di sini tugasnya. Kemudian lebihnya diserahkan kepada Rasulul Maut, Rusulul Maut, rasul-rasul kematian. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, maka ruh itu kemudian diletakkan di dalam kain kafan dari sorga tersebut. Wa fi dzalikal hanut, dan diletakkan di atas wewangian yang sudah dibalurkan di atas kafan dari sorga itu. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Tiba-tiba ketika ruh dikafankan dari kafan sorga, keluar bau yang sangat harum sekali dari dalam kain kafan itu. Ya, karena minyak wangi dari sorga. Apa yang terjadi? Qala fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadar ruhut tayyibu fayaqulu fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka kemudian ruh ini diangkat oleh malaikat ke langit. Kita tahu bahwa malaikat itu tinggal di langit. Di langit itu tempat para malaikat, sehingga entah berapa jumlah malaikat yang ada di langit itu kita tidak tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Lah malaikat-malaikat yang di langit itu ketika ada ruh yang dikafani dari kafan sorga dan diberi wangian dari wangian sorga ini, diterbangkan oleh Rusulul Maut, rasul-rasul kematian ke langit. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit itu berpapasan dengan ruh ini. Kemudian mereka bertanya kepada Rusulul Maut itu, ini ruhnya siapa? Kok baunya harum, baunya semerbak, ini ruhnya siapa? Maka Rasulul Maut mengatakan, ini ruhnya fulan ibnu fulan. Maka dia menyebut nama orang ini dengan nama terbaik yang disukai ketika dia hidup di dunia. Apa yang terjadi? Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai ruh ini yang diangkat oleh Rasulul Maut sampailah di langit pertama yang disebut dengan langit dunia. Kita tahu bahwa langit itu berbentuk bangunan dan ada pintunya. Tidak sembarang orang naik ke langit itu. Ada pintunya. Kalau tidak diizinkan naik, maka tidak akan dibukakan pintunya. Makanya kalau kita cerita tentang orang-orang barat yang mengatakan mereka sanggup naik ke bulan. Siapa yang tahu siapa yang pernah naik ke bulan? Nah, siapa namanya? Neil Armstrong. Pernah dengar Neil Armstrong naik ke bulan? Ya. Apakah betul Neil Armstrong itu sampai ke bulan? Ini pertanyaan. Dan bulan itu posisinya di mana? Kalau posisi bulan itu di atas langit, artinya melewati langit, berarti Neil Armstrong harus melewati pintu langit. Kalau melewati pintu langit harus izin ke yang menjaga pintu kan. Seperti ruh yang diangkat ini, dia izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Kemudian setelah diizinkan, kemudian naik ke langit kedua, kemudian minta izin lagi dinaikkan ke langit ketiga, dan begitu seterusnya. Kira-kira Neil Armstrong diizinkan enggak tuh? Ya. Apa Neil Armstrong kemudian bicara dengan penjaga malaikat?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata malaikat, siapa kamu? Neil Armstrong. Ngapain? Mau ke bulan. Mungkin mustahil, Neil Armstrong kafir. Mana bisa dia naik ke bulan? Itu kalau posisi bulan di atas langit. Tapi kalau posisi bulan di bawah langit, ya mungkin, karena tidak ada pintu di bawah langit. Tapi yang jelas bahwa percaya dan tidak kita ini soal kisah itu, apalagi Neil Armstrong itu naik ke bulan itu di zaman di mana teknologi tidak secanggih sekarang, sehingga banyak pertanyaan. Karena yang menaikkan Neil Armstrong ke bulan itu kan 3 pesawat. Pertama pesawatnya lepas, kemudian setelah naik sedikit lepas pesawat yang kedua, kemudian tinggal yang paling moncong ujungnya ke bulan. Pertanyaannya, ada bandara di bulan? Di bandara mana dia di bulan? Macam mana dia mendaratnya? Pertanyaannya lagi, macam mana dia baliknya? Ada yang jual pom bensin di situ kalau kehabisan bensin? Ya. Jadi banyak pertanyaan. Apalagi kemudian dia menancapkan bendera Amerika. Rupanya benderanya berkibar-kibar. Mana ada di bulan oksigen? Berarti kan ini settingan di padang pasir nih. Kita tidak tahu, wallahu alam, soal benar dan tidaknya. Kemudian dengan bangganya pulang ke bumi membawa tanah dari bulan. Jangan-jangan di padang pasir kan itu. Oke lah, itu cerita Neil Armstrong lah. Benar tidaknya wallahu alam. Kembali kepada ruh ini. Akhirnya kemudian setelah ruh ini dinaikkan, fayastaftihuna lahu, mereka pun minta dibukakan pintunya. Fayuftahu lahum, maka dibukakan, karena yang naik itu ruhnya seorang mukmin. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Maka malaikat-malaikat ikut mengiringi ruh ini sampai ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh. Hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah. Ketika sudah melewati langit ketujuh, artinya sudah di atas tuh, ya. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, letakkan catatan buku-buku hambaku di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan illiyin. Wa u'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kemudian ruhnya balikkan ke bumi, karena sesungguhnya aku ciptakan ruh, aku ciptakan mereka dari bumi, dan aku kembalikan mereka ke bumi, dan aku akan keluarkan kedua kalinya dari bumi. Itulah hari kebangkitan. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, tiba-tiba ruhnya dihantar kembali ke bawah, kemudian masuk ke dalam jasadnya. Ketika ruh itu masuk ke dalam jasadnya, ikhwan, maka ruh itu tiba-tiba sudah menyatu lagi dengan jasadnya. Bayangkan, apa tidak kaget dia? Bagaimana mungkin ketika ruh kemudian dimasukkan ke dalam jasadnya orang tidak kaget? Pasti kaget. Kenapa dia berada di ruangan yang hanya 1 kali 1,5 meter, kemudian gelap lagi? Yang boleh jadi ketika sebelum matinya dia berada di rumah sakit, banyak orang di sekitarnya. Atau mungkin ada di rumah sedang berbaring, banyak orang yang menunggunya. Atau mungkin dia sedang berada di jalan, ramai orang melihatnya. Tiba-tiba ketika ruh keluar dan dikembalikan ke dalam jasadnya, dia berada di ruangan yang sangat sempit, 1 kali 1,5 meter dan gelap lagi. Kemudian dia sempat mendengar suara sandal-sandal yang mengantarnya. Dia mendengar suara itu. Suara sandal, mungkin suara sandal saudaranya, suara sandal anaknya, suara sandal pasangannya, suara sandal orang tuanya. Sampai kemudian
Dia mendengar makin jauh sampai akhirnya les hilang suara itu. Ketika dia sudah tidak bisa mendengar lagi suara sandal penghantarnya, apa yang terjadi? Yang terjadi tiba-tiba datang malaikat yang akan bertanya beberapa soalan kepada dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayatihi malakan, tiba-tiba datang dua malaikat, fayujlisanihi, kemudian dua malaikat ini betul-betul mendudukkan orang ini, karena sudah bergabung ruh dengan jasad kayak kita ini. Ruh dengan jasad sudah menyatu, tiba-tiba didudukkan, duduk kamu. Dalam riwayat, malaikat ini sangat menakutkan. Aswadan, azraqan. Dua malaikat Munkar dan Nakir ini sangat hitam dan sangat menakutkan. Tiba-tiba membentak di tengah-tengah kegelapan. Subhanallah. Tiba-tiba kemudian keduanya mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Man rabbuk, siapa Rabb? Subhanallah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Karena dia orang yang beriman, maka Allah mantapkan jawabannya. Jadi Allah yang memantapkan jawabannya, bukan dia yang mantap jawabannya, Allah yang memantapkan jawabannya. Kemudian Allah berikan kelancaran dalam menjawab, dan ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada ruhnya seorang mukmin. Maka tiba-tiba dia mengatakan, Rabbi Allah. Kalau engkau bertanya siapa Rabbku, maka ku jawab Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini? Tidak. Dua malaikat yang menakutkan hitam ini bertanya lagi dan mengatakan, setelah bertanya siapa Rabbmu, kemudian dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Maka dia mengatakan, ma dinuk, apa agamamu? Maka dia mengatakan, diniyal Islam, agamaku Islam. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, kenal enggak orang yang telah diutus kepadamu siapa? Atau dengan kata lain, siapa nabimu? Fayaqul, maka dia mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, wa ma ilmuk, dan apa pengetahuan? Maka dia mengatakan, qara'tu kitab Allah, aku sudah membaca Al-Quran. Fa amantu bihi, aku beriman dengan Quran. Wa saddaqtu bihi, aku membenarkan Al-Quran. Ketika semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan lancar, dia sanggup menjawab karena Allah yang menetapkan jawabannya dan Allah memberikan kelancaran dalam menjawab. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang suara dari langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus penyeru untuk menyeru. Fayunadi munadin minas sama, datanglah penyeru dari langit. Apa yang diserukan? Ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku telah benar, dia tidak dusta. Subhanallah. Allah memberikan rekomendasi kepada kita. Dan kalau Allah sudah mentazkiyah, memberikan rekomendasi, kita berada di atas kebenaran, siapa yang bisa mengatakan kita dusta? Ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kemudian apa yang terjadi? Fafrisuhu minal jannah, bentangkan permadani dari sorga. Subhanallah, didatangkan permadani dari sorga. Wa albisuhu minal jannah, datangkan pakaian-pakaian dari sorga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu mengarah ke sorga. Kemudian apa yang terjadi? Fayatihi min rauhiha wati biha, ketika pintu sorga dibuka dan diarahkan ke kuburannya,
tiba-tiba harumnya sorga pun melesat dan masuk ke kuburannya, sehingga kuburannya menjadi harum wangi. Subhanallah. Kemudian wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basar. Tiba-tiba setelah itu kuburannya meluas dan meluas, sehingga kuburannya meluas sejauh mata memandang, sehingga tidak sempit lagi. Yang tadinya hanya 1 meter kali 1,5 meter, sekarang Allah luaskan seluas-luasnya sejauh mata memandang. Dalam riwayat Abu Hurairah diluaskan 70 dhira'an fi 70, 70 hasta kali 70 hasta. 70 hasta kali 70 hasta itu artinya 35 meter kali 30 meter diluaskan kuburannya, supaya dia tidak pengap lagi. Ruangannya menjadi besar supaya dia jadi senang. Ya. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghantar banyak nikmat dari surga ke kuburannya, tiba-tiba wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tibur rihi. Tiba-tiba ada seseorang muncul, di mana orang yang muncul ini wajahnya sangat tampan, kemudian pakaiannya sangat indah dan baunya sangat harum. Kemudian mendekati orang itu. Jadi tiba-tiba datang orang menemui orang yang ada di kuburan ini. Tiba-tiba orang yang datang yang sangat tampan, yang sangat indah ini menghabar gembirakan dan mengatakan, abshir billadhi yasurruk, berbahagialah dengan berita kebahagiaan yang akan kau terima. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Fayaqulu lahu, maka dikatakan kepadanya, man anta, siapa kamu? Kenapa kamu ini baik sekali? Kenapa baik sekali kamu menemani aku di tengah-tengah kesendirianku dalam kuburan ini? Kenapa? Dan siapa kamu? Tiba-tiba dia mengatakan, kamu tidak perlu tahu siapa saya. Nim naumatal arus, sebaiknya kau tidur seperti layaknya tidur pengantin. Akhirnya dia pun tertidur dan dia tidak merasakan mururul wakti, berjalannya waktu tidak dirasakan lagi. Makanya orang tidur tidak sadar kan, kita tidur siang tahu-tahu sore bangun, enggak terasa dari pagi sampai sore itu karena kita tidur. Jadi orang-orang yang beriman dalam kubur itu mereka tidak akan merasakan bimururil waktu, dengan berjalannya waktu. Padahal kita tahu bahwa kiamat itu lama dibangkitkan kan. Coba dari zaman Adam yang meninggal sampai hari ini, kiamat tidak dibangkit-bangkitkan, berapa ribu tahun mereka dalam kuburan itu. Atau seandainya hari ini ada orang meninggal, tentunya dari sekarang ke kiamat dibangkitkan, kita tidak tahu mau berapa ratus tahun lagi kiamat ini, mau berapa ribu tahun lagi kiamat. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Berarti orang yang di kuburan itu akan lama tinggalnya. Tapi orang-orang yang beriman, mereka la yash'uruna bimururil waqti, mereka tidak merasakan dengan perjalanan waktu. Mereka ditidurkan seperti tidurnya pengantin. Tapi setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya, maka orang yang tampan, orang yang baik, orang yang indah, orang yang wangi ini tiba-tiba membangunkan, "Hei, bangun, bangun, bangun. Kau udah lama tidur." Kemudian dia bangun. Kemudian dia mengatakan, "Kamu ini siapa? Kok baik sekali menemani aku dalam tidurku, menjaga aku dalam tidurku." Tiba-tiba orang ini mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah amal salehmu, sayalah solatmu, sayalah puasamu, sayalah birrul walidainmu, sayalah zikirmu, sayalah sedekahmu, sayalah berbuat kebaikanmu, saya amal salehmu. Jadi Allah jelmakan amal saleh seperti manusia, kemudian menjadi teman kita dalam kubur kita. Subhanallah. Maka perbanyak amal saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri ikhwan dan akhwat pondok pesantren Jabalud yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, fayaqul, maka hamba ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta tarji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, kalau begitu segerakan tegakkan kiamat biar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku.
Dia menginginkan cepat dikiamatkan bumi. Ini kalau ruhnya orang yang beriman. Mari kita lihat bagaimana ruhnya orang kafir dan orang fajir, orang jahat. Qala, maka Rasul mengatakan, wa innal abdal kafir, sesungguhnya hamba Allah yang kafir, dalam riwayat hamba Allah yang jahat, yang fajir, yang fasik. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila dia hendak melepas dunia dan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh ma'ahum masughun fayajlisuna minhum maddal basar. Maka akan didatangi malaikat dari langit, wajahnya sangat menyeramkan, wajahnya sangat hitam. Kemudian mendudukkan dia, kemudian dia pun duduk di samping kepalanya. Dan banyaknya malaikat yang mendatangi dia sejauh mata memandang. Saking banyaknya malaikat yang datang kepadanya. Dan sebagian malaikat yang datang membawa kain kafan dari neraka. Jadi ruhnya orang jahat, orang fajir, orang fasik, orang kafir, maka telah disediakan kain kafan dari neraka. Ya, di dunia mungkin dikafani dari kafan dari pasar, tapi ruhnya justru diletakkan dari kafan dari neraka. Bayangkan kafan neraka seperti apa tuh, panas dan baunya. Summa yaji'u malakul maut, tiba-tiba datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'si, kemudian duduk di samping kepalanya. Fayaqul, dan dia mengatakan, ya ayyuhan nafsul khabitha, hei jiwa yang buruk, ukhruji ila saati minallahi wa ghadabi, keluarlah engkau ke dalam kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar engkau. Dipaksa dia keluar. Hei jiwa yang buruk, keluar engkau. Bayangkan, kalau adik-adik santri ini berada di kelas, kemudian ustadz datang di luar kelas, kemudian kata ustadz, siapa yang mau uang 1 miliar? Keluar enggak? Keluarlah, cepat-cepat. Tapi kalau yang memanggilnya, keluar, saya bunuh kamu, kira-kira keluar enggak tuh? Ya. Beda panggilan ruhnya orang yang beriman. Panggilan ruhnya orang yang beriman, hei jiwa yang baik, keluar kepada ampunan dan keridhaan Allah, makanya langsung keluar dengan pelan. Tapi kalau panggilannya, hei ruh yang jahat, hei ruh yang busuk, hei ruh yang jelek, keluar kepada kemarahan dan kemurkaan Allah, tidak mau keluar ruh itu. Ketika tidak mau keluar, inilah apa yang terjadi. Qala fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'us safud minas sufil mablul. Maka kemudian malaikat memaksa mencabut ruhnya sehingga meretakkan tulang dan persendiannya seolah-olah cerulit yang dimasukkan ke dalam kain wol, kemudian disiram dengan air, lengketlah bulu-bulunya, kemudian dicabut dengan paksa sehingga merontokkan seluruh bulu-bulu kain wol itu. Seperti itulah ruhnya orang fajir, orang fasik, meretakkan persendian tulang-tulangnya karena merasa sakit yang luar biasa. Tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhudhuha, maka diambillah oleh malakul maut dengan cara paksa. Fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Maka ketika diambil malakul maut, maka hanya sekejap saja sudah direbut oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian hatta yaj'aluha fi tilkal masuh wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ardi. Maka segera dibungkus dengan kain kafan dari neraka, tiba-tiba mengeluarkan bau busuk seperti bangkai yang paling busuk yang tidak pernah ada di permukaan bumi, saking busuknya, kata Rasul. Kemudian fayus'idunaha biha atau fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hada ruhul khabith fayaquluna fulan ibn fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka ketika ruh itu sudah dibungkus dengan kain kafan yang sangat-sangat busuk dari neraka itu,
Maka malaikat mencoba menaikkan ruh itu ke langit. Setiap malaikat di langit lewat dengan ruh itu karena sangat bau busuk sekali. Dan ingat bahwa malaikat tidak suka dengan bau busuk. Malaikat itu yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Tersakiti seperti tersakitinya Bani Adam dengan bau-bau yang tidak sedap. Makanya malaikat mengatakan, ruhnya siapa? Busuk sekali ini. Maka malaikat yang membawanya mengatakan, ruhnya Fulan ibn Fulan, disebut dengan paling buruknya nama yang pernah ada di permukaan bumi. Akhirnya malaikat melaknat dan mencaci semua malaikat di langit, melaknatnya. Kemudian malaikat yang membawa ruh ini hatta yantahiya bihi ila as-sama'id dunya. Maka ketika sudah sampai di langit pertama, langit dunia, fayastaftihu lahu, malaikat yang membawa ruh itu minta izin, tolong bukakan pintu. Tetapi apa yang terjadi? Fala yuftah lahu, sama sekali tidak dibukakan pintunya. Tidak boleh naik ke langit. Di sini kemudian Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam surah Al-A'raf ayat 40 itu, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta la yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan dimasukkan sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin, mustahil ada unta masuk ke liang jarum. Unta besar, lubang jarum itu kecil, macam mana masuknya? Seolah-olah tidak mungkin dia dinaikkan ke langit. Walaupun celah-celah langit tidak akan dibuka sedikit pun untuk orang jahat, fajir, fasik, kafir ini. Kemudian apa yang terjadi? Maka Allah berfirman, letakkan catatannya fi sijin fi ardi sufla, di bumi yang paling rendah lagi. Letakkan di situ. Jadi bumi itu tujuh lapis ke bawah. Lah, di bawah lapisan ketujuh itu disebut sijin namanya. Letakkan di situ. Dan ruhnya tidak usah dibawa. Kemudian lemparkan saja dari langit. Apa yang terjadi? Maka kemudian fatutrahu ruhuhu tarhan, maka ruhnya dilempar begitu saja. Kemudian Nabi membacakan ayat waman yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ruh fi makanin sahih. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan dia terjatuh dari langit kemudian disambar burung atau terbang tertiup angin ke tempat yang jauh. Bayangkan, ruh itu dijatuhkan dari langit, kemudian menyatu dengan bumi, menyatu dengan jasad yang ada di bumi. Ketika dia sadar, seolah-olah retak semua tulang-tulangnya. Jadi seolah-olah dia jatuh dari ketinggian. Gimana rasanya lah? Coba umpamanya kita naik ke sini berapa meter, 15 meter atau 20 meter. Kemudian sengaja kita menjatuhkan diri ke aspal atau ke tembok. Itu rasanya gimana tuh? Lah itulah yang dirasakan ruh ketika dilemparkan oleh malaikat dari langit, kemudian menyatu dengan jasadnya di bumi. Ketika dia sadar, seolah-olah sakitnya luar biasa. Karena seolah jatuh dari ketinggian masalahnya. Subhanallah. Ya. Kemudian fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Ketika rohnya sudah bersatu dengan jasadnya, dia kaget berada di ruangan yang sempit 1 kali 1 meter persegi, kemudian gelap gulita lagi di situ. Gelap. Dan dia mendengar suara terompah yang mengantarkannya semakin jauh, semakin senyap. Ketika sama sekali tidak mendengar suara terompah pengantarnya, tiba-tiba datanglah 2 malaikat dan mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dengan dibentak, siapa Rabbmu? Karena dia orang kafir, dia orang fasik, dia orang jahat. Allah tidak memberikan ketetapan jawabannya, dan Allah tidak memberikan nikmat kelancaran dalam jawabannya, sehingga dia hanya mengatakan ha la adri, ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Terus dia mengatakan aku tidak tahu. Fayunadi munadin, kemudian dikatakan lagi kepada dia, siapa nabimu? Lagi-lagi dia mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Siapa agamamu? Lagi-lagi dia mengatakan aku tidak tahu. Ditanya siapa Rabbnya, tidak tahu. Ditanya nabinya, tidak tahu. Ditanya agamanya, tidak tahu. Dan mengatakan ha la adri, aku tidak tahu.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari langit, "An kadzaba 'abdi, hambaku telah berdusta. Hambaku telah berdusta. Fa afrisu lahu minan nar." Bukakan neraka, arahkan ke kuburannya. "Waftahu lahu baban minan nar." Bukakan pintu neraka, arahkan ke kuburannya. Apa yang terjadi? Fayatihi min harriha wa sumumiha. Tiba-tiba neraka itu membawakan hawa yang panas sekali ke dalam kuburannya dan membawa bau busuk yang luar biasa ke dalam kuburannya, seolah-olah dia berada di ruang sauna yang luar biasa panasnya, terbakar badannya. Dan setelah itu tiba-tiba Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, wa yudayyaku alaihi qabruh. Tiba-tiba kuburannya menyempit. Jadi kuburannya orang yang beriman meluas sejauh mata memandang. Tapi kuburannya orang fasik, orang fajir, orang jahat tiba-tiba menyempit. Kemudian terjadilah apa yang disebut dengan dhaghtatul qabri, himpitan kuburan. Betul-betul kuburan dihimpit kepada orang ini. Apa yang terjadi? Hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Maka seluruh persendian dan tulang-tulangnya hancur remek karena himpitan kuburan itu. Wa ya'tihi rajulun qabi. Setelah kejadian itu, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat buruk rupanya. Muntinurri, sangat busuk baunya. Kemudian dia mengatakan, absyir billadhi yasu'uk. Bergembiralah dengan berita yang akan menyedihkanmu selamanya. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang ditunggu-tunggu Allah untukmu. Kemudian dia pun menangis tapi tidak ada yang bisa mendengar. Dia pun menyesal tapi tidak guna penyesalan, sampai Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran bagaimana penyesalan orang yang meninggal ini. Apa kata orang yang dalam kuburan? Dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau aku punya waktu sesaat, kembalikanlah aku ke bumi, biar aku bisa bersedekah, biar aku bisa beramal saleh. Tapi Allah mengatakan tidak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika dia mengatakan qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzahun ila yaumi yub'atsun. Ketika dia mengatakan kembalikan aku ya Rabb, kembalikan aku ya Rabb ke bumi, kata Allah tidak mungkin, itu kata-kata dongeng kamu saja. Mustahil orang mati dikembalikan, karena sudah ada barzah, dinding yang memisahkan alammu dengan alam dunia, kata Allah. Maka ketika itu orang ini terus mencambuk, yang disebutkan dalam riwayat dia membawa gada, orang yang jelek rupa ini di tangannya membawa gada yang kalau dipukulkan di gunung Uhud itu amburadul dan hancur gunung Uhud itu. Bagaimana kalau dipukulkan di kepala orang ini? Kalau gunung saja bisa hancur, maka kemudian kepala orang bisa hancur. Maka orang ini bertanya, man anta, siapa kamu, kok datang menyiksa aku? Siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu membawa keburukan kepadaku. Fayaqul, maka orang ini mengatakan, ana amalukal khabith, ana amalukal khabith, saya amal burukmu, sayalah zinahmu, sayalah judimu, sayalah mabokmu, sayalah ghibahmu, sayalah dustamu, dan begitu seterusnya. Dia sebutkan amal-amal keburukannya. Kemudian mendengar dia mengatakan seperti itu, maka dia takut kalau kiamat dibangkitkan tentu akan lebih buruk lagi kondisinya. Maka dia mengatakan, Rabbila taqimis sa'ah, Rabbila taqimis sa'ah. Kalau gitu ya Rabb, jangan kau tegakkan kiamat, jangan kau tegakkan kiamat. Karena dia tahu kalau tegak kiamat, neraka lebih buruk dibandingkan azab kuburan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat dari sini perbedaan perjalanan ruh seorang mukmin dengan perjalanan ruh orang kafir dan orang fajir. Para ulama mengatakan bahwa peristiwa di kuburan itu ada 4 peristiwa. Yang pertama, fitnah kubur. Fitnah kubur itu disebut dengan su'al malakaini, pertanyaan 2 malaikat mungkar dan nakir. Setelah fitnah kubur terjadi namanya dhaghtatul qabri, himpitan kubur.
Dan himpitan kubur ini semua akan merasakannya, tidak mukmin, tidak kafir, tidak bayi, tidak orang dewasa, tidak laki-laki, tidak perempuan. Semua akan merasakan himpitan kubur. Makanya ketika kematian Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Aus, pemimpin Ansar, Rasul mengatakan saat kematiannya, arsy Allah bergegar karena kematian Sa'ad. Kemudian 70.000 malaikat turun mengiringi jenazahnya. Kemudian kata Rasul, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad tidak selamat dengan himpitan juga. Sampai ada bayi yang belum punya dosa dikuburkan, dan Rasul mengatakan, lau naja la naja hadas sabi. Kalau seseorang itu selamat dari himpitan, yang harusnya selamat bayi inilah yang selamat, tapi si bayi juga tidak selamat. Jadi tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan. Kalau fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat, ada orang-orang yang tidak terkena pertanyaan. Ada macam-macam orang itu karena amalannya dia tidak difitnah kubur. Tetapi kalau himpitan kubur semua kena. Lalu kalau memang semua kena, apa bedanya mukmin dengan kafir? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa perbedaan himpitan Allah menghimpit orang-orang yang beriman dengan orang kafir dalam kuburannya itu, kalau himpitan orang kafir memang betul-betul akan meretakkan semua tulangnya, meretakkan semua persendiannya. Dia akan menjerit di mana seluruh binatang mendengarnya, kecuali tsaqalaini, manusia dan jin, tidak mendengarnya karena jeritan kesakitannya. Tapi orang yang beriman ketika dihimpit, atau bayi ketika dihimpit, maka itu ibarat seorang ibu yang sedang memeluk bayinya. Karena kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah dan akan dikeluarkan dari tanah. Jadi seolah-olah tanah itu ibu kita. Jadi orang yang beriman seolah-olah kembali kepada ibunya. Ketika dihimpit, maka seolah-olah seorang ibu yang menghimpit bayinya. Kan tidak mungkin seorang ibu menghimpit bayinya kemudian bayi kesakitan, kan pasti dia akan hati-hati. Itulah bedanya himpitan orang yang beriman dengan himpitan orang-orang kafir. Baru setelah itu ada dua peristiwa. Pertama azab kubur, yang kedua nikmat kubur. Ya. Bisa masuk kepada azab kubur, bisa masuk ke nikmat kubur. Kalau azab kubur tentu maksudnya lubang yang menuju arah neraka, tapi kalau nikmat kubur adalah raudun min riyadil jannah, taman dari taman-taman menuju surga. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kisah tentang perjalanan ruh seorang mukmin.